Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah kondisi energi twin flame ya di bulan Maret akhir ya. Jadi kita lihat kondisi dia kayak bagaimana, dimana mau menyambut Idul Fitri ya. Apakah baik-baik saja ataukah tidak ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, koneksi jiwa twin flame ya, dimana ini bisa di dirimu juga yang merasakannya ya, karena apa yang kamu rasakan dia pun bisa merasakan, dan begitu sebaliknya, apa yang dia rasakan kamu bisa merasakannya ya. Oke, kita lihat di sini untuk kartu pertama apa yang terjadi. Kalau seandainya ini tidak terjadi padamu yang ada di readingan, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Karena ini energi general ya, kadang ada yang tidak 100% energi kamu ya. Jadi ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Dual ya. Di sini dia merasa lebih tenang ya. Ini bisa di kamu juga, dimana melepas orang yang betul-betul oke, saya sudah mengikhlaskan dirimu, walau hanya ya sebatas logika, karena perasaan nggak akan melepaskan gitu. Tetapi logika ya, saya harus bahagia, saya nggak boleh sedih terus memikirkanmu, apalagi kalau sudah mempunyai pasangan ya, dianya sudah mempunyai pasangan atau kamu sudah mempunyai pasangan. Saya cinta sama kamu, tapi nggak bisa karena mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, finansial, atau ya sudah mempunyai ikatan pernikahan ya. Sehingga mau tidak mau ya mengikhlaskan dirinya yang dicintai untuk bisa lebih bahagia dan fokus pada keluarga, fokus pada karir ya. Walaupun mungkin hati tidak ya, tetapi berusaha untuk lebih berlogika, di mana oke, cinta ini membunuhku, cinta ini membingungkanku ya, seolah-olah saya merasa bahwa saya ini baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak. Dia banyak berdrama juga, tetapi ya itu yang harus dia lakukan supaya tidak stres, supaya tidak membuat yang lain sedih ataupun repot karena dirinya. Seolah-olah dia merasa bahwa oke, saya di sini baik-baik saja ya, saya sudah move on, untuk ya berdrama kepada dunia bahwa saya sudah melupakanmu. Sebenarnya tidak. Dia masih sangat mencintaimu, masih ingin kamu datang dalam hidupnya, mimpinya ya, karena ya setidaknya ya dia berusaha untuk, aduh saya sebenarnya nggak kuat kehilanganmu, tetapi saya harus kuat ya, berdrama ya, seolah-olah saya kuat, padahal sebenarnya nggak kuat. Saya ingin kamu, saya meronta-ronta untuk bisa bersatu denganmu, saya meronta-ronta untuk bisa memegang tanganmu, saya meronta-ronta untuk ya setidaknya hati ini sudah nggak kuat gitu
sebenarnya ingin di sampingmu, ingin berada dekatmu, tapi nggak bisa, hanya bayangmu. Ya, saya sudah punya keluarga, saya sudah punya orang yang setidaknya mencintaiku. Saya harus fokus pada dirinya, tetapi kenapa kamu selalu ada di hatiku? Aku bingung. Seolah-olah saya ini orang yang tidak becus, orang yang tidak berguna, yang mana hanya menyakiti seseorang. Kalau saya memilihmu, saya akan menyakiti keluargaku. Kalau saya tidak memilihmu, saya memilih keluargaku, ya saya menyesal setelah menyakitimu juga. Seolah-olah saya tidak berguna dalam cinta. Tetapi ya biarlah saya tersakiti saat ini, dimana berpura-pura cinta, berpura-pura bahagia dengan kehidupan ini. Ya tuh, lebih ingin ketenangan jiwa saat ini. Ya saya lihat dia lagi sakit ya, entah sakit apa gitu ya, yang pastinya sakit radang tenggorokan, mungkin sakit emah ya, asam lambung, ada sakit lah seperti gitu, apalagi di bulan puasa ya. Kalau twin flame bukan beragama muslim ya berarti kondisinya tetap dia sakit gitu. Ini kan umum ya, tidak bilang energi twin flame dari religi, agama ini agama no ya, tidak. Tetapi ini lebih fokus ke energi yang paling besar, di mana ya itu yang lagi puasa ya. Queen of Pentacles ya, dia fokus untuk mencari ketenangan, kenyamanan, dan paling utama itu adalah finansial. Dia lagi banyak hutang, stres juga dengan kesehatan, belum lagi urus keluarga sana sini ya. Ya capek aja gitu. Mungkin dia merasa bahwa saat bersamamu tuh aku senang sekali. Saat bersamamu hidupku tenang. Saat bersamamu hidupku nyaman. Saat bersamamu hidupku damai. Pokoknya intinya secara mental. Mungkin secara fisik ribut terus ya. Tetapi kamu tuh membawa kedamaian untuk diriku. Nah itu, karena memang energi twin flame kan berkaitan tentang jiwa ya, yang mana ya nyaman gitu, karena separuh jiwanya sudah bersatu, ada gitu. Kamu yang bisa mensupportku, kamu yang bisa menemaniku dari nol, kamu yang bisa mencintaiku ya, kamu yang bisa ya pokoknya intinya aku yang dulu merasa bahwa kamu ribut, stres ya, tapi itu yang aku rindukan saat ini. Nah ini ya, yang dia lagi rasakan, dimana ya cinta kamu adalah cinta yang tulus, dimana ya dia pada saat merasa bahwa pada saat dia pergi dari dirimu, dia gak bisa melupakanmu, dan dia tahu bahwa benar-benar dia cinta, dimana pada saat betul-betul kehilanganmu ya. Mungkin di awal dia tidak mengerti akan koneksi ini, tetapi akhirnya dia mengerti bahwa kamulah yang kucari selama ini. Walaupun mungkin kondisinya kamu ya ada kelebihan, ada kurang, tetapi ya dia tidak lihat dari situ. Dia hanya bisa lihat dari jiwa, dimana jiwanya memanggilmu. Kalau dibilang egois ya egois, tetapi ya ini yang terjadi dalam dirinya, dimana dia sebenarnya tidak bisa melepaskanmu walaupun sudah ada penggantimu ya. Dia tersiksa ya. Dia berusaha saja berdrama bahwa saya baik-baik saja. Di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa supaya tidak menimbulkan masalah, dia ingin menemui kamu ya, tetapi dia masih menahan. Kenapa? Yang gak mau sakit hati, gak mau ada timbul masalah, gak mau baper-baper lagi, akhirnya sedih-sedih lagi. Ya sudah deh, stop, saya udah capek nangis ya, tetapi hatiku merindu, gimana dong? Nah ini ya, jadi ada cinta yang menyakitkan dan lebih memilih tenang dalam diam, berfokus pada diri sendiri. Tadi saya bilang untuk ketenangan jiwa dan keuangan, karena memang tadi saya bilang dia punya hutang, ada krisis finansial di sini ya, sehingga dia berbenah untuk setidaknya ya bisa lebih baik
ya. Kalaupun mungkin nanti suatu saat semesta membawamu kembali kepadanya, ya dia merasa bahwa saya adalah orang yang beruntung gitu. Dan saya tidak akan menyanyiakan kamu lagi, ya. Dan saya akan perjuangkanmu. Entah apa kata orang, tapi aku akan memperjuangkanmu. Dia menyesal tidak berjuang sampai akhir. Tetapi nanti kalau suatu saat dipertemukan lagi, dia akan berusaha untuk tetap bersamamu, membuatmu bahagia, membuatmu gembira, ya. Dan lebih mendengarkan kata hati, lebih mencintaimu, dan yang gak mau urus dengan orang lain. Dan hanya doa, ya, yang bisa dia berikan kepadamu agar kamu sehat, agar kamu kuat, kamu bahagia dengan hidupmu. Dan ya paling utama dia mau, ya, memohon, setidaknya mungkin kamu bisa mendengarkannya, yaitu tolong jangan lupakan aku. Wow, dia masih mengharap, ya. Tetapi itulah, ya, walaupun mungkin kondisinya di wajah atau di fisik tidak mengharapkan berusaha untuk menjauh karena belum bisa move on darimu, tetapi jiwanya mengharapkan kamu kembali. Dan semoga kamu bisa merasakan itu, memahami dia, dan bisa memaafkan atas dirinya. Oke, semoga resonate ya untuk koneksi saat ini dari energi Twin Flame. Ya, doakan yang terbaik untuk kalian berdua, ya. Saya ke koneksi. Baik, kita ke koneksi inisial dan zodiak dari orang yang terkoneksi dengan dirimu. Saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf C, huruf D, ada Q, O, N, R, U, L, A, J, I, E, S, T, dan ada huruf P. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan C, D, Q, O, N, R, U, L, A, J, I, E, S, T, dan P. Semoga resonate. Kalaupun mungkin koneksinya di inisial tidak resonate, mungkin kamu terkoneksi dari zodiak. Kita lihat koneksi zodiaknya. Untuk zodiak, kamu terkoneksi dengan bintang Leo, Virgo, Aries. Ada juga Scorpio, Gemini. Ada bintang Cancer, Aquarius, Pisces, dan Sagittarius. Untuk koneksi zodiak, di mana kamu terkoneksi dengan zodiak Leo, Virgo, Aries, Scorpio, Gemini, Cancer, Aquarius, Pisces, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.